Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Seni bela diri apa ini? Injak-injak saja para master bela diri ini, tinju barat tetap yang paling hebat. Injak saja master bela diri palsu ini? Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Orang yang sedang dihajar saat ini adalah yang disebut Master Hebat Daxia Singiquan dari garis keturunan bangsawan Ji Fengyun. Seni bela diri mereka itu, semuanya tidak ada apa-apanya. Kakek tua ini, yang memakai setelan bela diri lengkap, terlihat seperti badut. Ayah, aku telah mempermalukanmu. Aku telah mempermalukan nama besar negeri kita. Posisi tubuh tegap yang sedang kamu lakukan itu adalah dasar dari latihan pernapasan Xingyiquan. Jika dasar posisi tubuh saja tidak bisa benar, maka fondasi Xingyiquan akan goyah. Kitab seni bela diri Xingyiquan mengatakan, segala teknik berasal dari fondasi ini. Dasarnya saja tidak bisa dikuasai, masih mau berlatih. Xingyiquan, Apa gunanya berlatih tinju? apa gunanya? Xingyiquan adalah warisan negeri kita, salah satu dari 3 aliran bela diri dalam terhebat, juga disebut sebagai kebanggaan nasional. Kegunaan Xingyiquan hanya memiliki 6 kata, dan 6 kata ini adalah makna sejati dari Xingyiquan. Jaga kesehatan, kemudian buat perhitungan. Berdirilah. Ayah, maafkan aku. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Inikah yang disebut seni bela diri nasional? Inikah yang disebut sang master? Semuanya, aku hanyalah seorang amatir dalam olahraga tinju barat. Aku ingin mengumumkan sesuatu di sini, bahwa dalam 1 bulan, aku akan melibas seluruh ahli bela diri negeri ini. Seni bela diri itu sudah berakhir? Seni bela diri itu sudah berakhir? Seni bela diri kita belum berakhir. Apa katamu? Seni bela diri kita belum berakhir. Hanya kemampuanku saja yang masih dangkal. Xingyiquan menekankan bahwa setiap serangan harus berdampak kuat. Yang berarti, setiap pukulan harus bisa menembus pertahanan lawan. Xingyiquan juga memiliki filosofi. Melumpuhkan lawan semudah melangkah. Antara maju dan mundur, 5 elemen pukulan akan menyatu sempurna. Dan semua fondasi itu harus dibangun di atas dasar posisi tubuh yang kokoh. Ayahku akan bertindak. Ayahmu? Tuan Ji, Anda sudah berusia 90 tahun. Apa ayahmu akan melompat keluar dari kuburan untuk menolongmu? Dia pasti akan bertindak. Kuberitahu kalian, seni bela diri negeri ini masih tetap berjaya. Batuk terus seharian. Dasar penyakitan. Cepat bawa kopernya. Baiklah. Dulu aku memintamu untuk giat berlatih, tapi nasihatku hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Baru berusia 90 tahun, tapi keadaanmu sudah penyakitan seperti ini. Tunggu aku. Jalan saja tidak becus, sudah melajang seumur hidup, bahkan tidak punya istri atau anak. Apa kau berharap aku akan merawatmu di hari tua? Hari ini aku akan mengirimmu ke panti jompo. Setelah itu, carilah jalanmu sendiri untuk bertahan. Duh, saya sudah tidak tahan melihat ini. Bagaimana bisa Anda memperlakukan kakek Anda sendiri seperti ini? Setiap orang pasti akan menjadi tua suatu hari nanti. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda adalah kebajikan paling dasar bagi setiap orang. Kakek, Beberapa tahun terakhir ini,
Aliansi Tinju Barat telah menantang berbagai perguruan bela diri ternama di Daxia. Mereka berturut-turut telah menantang Wudang, MA, serta perguruan ternama lainnya. Dan hari ini, guru besar aliran bela diri Xingyi terakhir di Daxia, yakni Tuan Ji Fengyun yang sudah berusia 91 tahun, telah tiada. Sejak saat ini, seni bela diri tradisional Daxia telah benar-benar lenyap. Halo. Tolong urus pendaftarannya untuk dia. Aku sudah membuat janji sebelumnya. Ya, benar sekali. Saya ingat memang ada pendaftaran yang dipesan. Pembayarannya juga sudah lunas. Silakan pihak keluarga menandatangani ini. Tunggu. Izinkan saya memastikan kembali. Apakah Anda adalah anggota keluarganya? Aku adalah walinya. Tuan, ini sama sekali tidak lucu. Anda tidak seharusnya bercanda seperti itu kepada orang tua. Sudahlah, kau diam saja di sini sampai hari terakhirmu. Tanpa dirimu di dekatku yang terus menggangguku, hidupku akan jauh lebih tenang. Anak muda zaman sekarang? Tunggu dulu. Kakek, ada apa? Ini semua salahku. Seharusnya aku yang merawat dan berbakti padamu. Dulu aku tidak giat berlatih. Kemampuanku tidak kuat. Sekarang di usia 90 tahun, aku sudah tidak bisa melayanimu lagi. Malah sebaliknya, aku membuatmu harus mengantarku ke panti jompo ini. Hai anak muda, bagaimana bisa kau melakukan ini? Membiarkan kakekmu berlutut padamu, ini benar-benar melanggar kodrat. Apa kau tidak takut mendapat kutukan langit? Melanggar kodrat? Kutukan langit? Kek, cepat bangun. Dia jelas punya kemampuan untuk merawat Anda, tapi malah membuang Anda ke panti jompo. Dan lagi dia memperlakukan Anda dengan begitu kejam. Nona, kamu tidak tahu dia itu adalah ayahku. Apa? Maafkan aku. Di usia 90 tahun ini, aku tidak sanggup lagi melayanimu. Anakmu ini sungguh tidak berbakti. Anaknya berusia 90 tahun, lalu berapa umur ayahnya? Dia bernama Ji Fengyun. Guru besar bela diri Xingyi itu namanya adalah Ji Fengyun. Jadi dia adalah sosok yang sering dibicarakan. Ayahku akan turun tangan. Ayah yang akan turun tangan itu? Apa yang kau katakan? Guru besar bela diri Xingyi, Ji Fengyun. Itu adalah kakakku, kau mengenalnya? Dia benar-benar sosok ayah yang akan turun tangan? Sepanjang hidupku ini, aku telah melatih Nejiakuan hingga mencapai puncaknya dan menikmati tahun-tahun yang panjang. Aku pernah hidup di era Republik dan mencapai puncak kekuasaan, menjabat sebagai tentara beyang serta kepala pelatih bela diri. Aku juga pernah pergi ke seberang samudra pada awal abad lalu dan tak terkalahkan di seluruh dunia, menjalani hari-hari tanpa batas, hingga akhirnya aku kembali pada ketenangan, menikah, dan memiliki anak. Putra tertuaku jarang pulang, sedangkan putra keduaku sudah berusia 90 tahun, dia pun sudah kukirim ke panti jompo. Meskipun terkadang hati ini merasa kosong, tapi aku tidak perlu menahan rasa sakit saat melihat anakku perlahan menua, serta tidak perlu merasa cemas memikirkan waktu yang tidak pernah menunggu siapapun. Sekarang setelah kembali ke kampung halaman, di tanah yang sedikit ini, aku bekerja saat matahari terbit, dan beristirahat saat matahari terbenam. Seumur hidupku ini, biarlah aku dikubur di atas tanah kuning ini. Istriku, saat bertemu kakek buyut nanti, kamu saja yang mengatakannya. Lebih baik kamu saja yang bicara. Baiklah. Kalau begitu, jangan bicara sembarangan nanti. Iya, aku mengerti. Kakek buyut, aku pulang. Kakek buyut, hari ini
selera makanmu sedang kurang bagus ya. Kenapa makannya cuma sedikit? Apa yang sedang kalian pegang itu? Cepat katakan. Kakek buyut, ini adalah kakekku. Feng Yun, kamu adalah yang tertua. Kamu adalah seorang kakak. Jika adikmu tidak berlatih dengan giat, kamu harus mengawasinya. Ayah, adik tidak suka berlatih bela diri. Anda jangan memaksanya. Nanti aku akan berlatih lebih keras, dan aku akan melindunginya. Aku akan turun tangan. Kakek buyut. Dia adalah ayahku, cucumu, Ji Bai Sui. Kakek buyut, maafkan aku. Aliansi Tinju Barat selalu ingin membuktikan bahwa Tinju Barat adalah teknik bela diri nomor 1 di dunia. Ayah, Lalu, ayah, mereka menantang Daxia dan ingin membuktikan Daxia tidak memiliki seni bela diri. ayah. Daxia tidak punya seni bela diri. Master tinju sini sudah aku habisi. Aku adalah putra Ji Feng Yun, Ji Bai Sui dari tinju Singi. Pak Tua, apa yang mau kamu lakukan? Jika ayahku tiada, masih ada aku. Jika aku tiada, masih ada putraku. Jika kami semua tiada, maka kakekku yang akan bertindak. Cari mati. Si sulung sudah tiada. Si kedua masuk panti jompo. Cucuku. Aku tidak akan punya kerabat lagi. Kakek buyut, jangan terlalu sedih. Jaga kesehatanmu. Para penonton, Ji Feng Yun memiliki seorang adik, namanya Ji Feng Yu, yang juga master dari Xing Yuan. Menghajar panti jompo? Aku tidak pernah berpikir untuk menghajar seorang tua bangka. Jalan. Kali ini Aliansi Tinju Barat ingin mencabut akarnya sampai habis. Mereka ingin menghancurkan bela diri nasional. Namaku Hong Tao. Ada pria bernama Ji Feng Yu. Apakah dia tinggal di sini? Hah? Kak, waktu kecil, ayah menyuruh kita melakukan kuda-kuda santishi. Aku melakukannya 20 menit lalu lari ke sungai untuk menangkap ikan. Andai saat masih kecil dulu kita bisa mendengarkan ayah, berlatih dengan baik, apakah mungkin dasar bela diri kita akan jadi lebih baik? Dan kakak juga tidak perlu tiada di usia 91 tahun. Segala teknik berasal dari santishi. Segala teknik berasal dari santishi. Kamu bahkan tidak bisa melakukan santishi dengan benar. Untuk apa berlatih Xingyiquan? Kuda-kuda santishi dalam Xingyiquan harus dilatih seumur hidup. Ji Feng Yu. Kami dari Tinju Barat akan membuat semua bela diri nasional Huaxia kalian ini hancur lebur tanpa sisa. Nama-nama seperti Tai Chi, Hungga, Bajikuan dan Baguas Hang semuanya sudah kuinjak-injak sampai hancur. Sekarang di seluruh Huaxia hanya Xingyiquan milik kalian, satu-satunya bela diri tradisional yang tersisa. Ji Feng Yun adalah perwakilan terakhir dari Xingyiquan Daxia, tapi dia sudah... Dia tidak bisa mewakili Xingyiquan? Dia adalah seorang master. Kalau dia saja tidak bisa mewakilinya, memangnya kamu bisa? Yang bisa mewakili Xingyiquan hanyalah ayah kami Ji Jinghua. Kami bahkan belum mempelajari dasar-dasarnya sama sekali. Kalian semua sudah berumur 90 tahun. Mana mungkin ayahmu itu bangkit keluar dari dalam kubur? Ayahmu itu mungkin sudah lama tiada. Tunggu sebentar. Kamu juga bisa Xingyiquan? Aku datang ke sini untuk menantangmu. Hidup atau tiada tidak akan dipersoalkan hukum. Berani tidak? Saat ini,
Karena melihatmu sudah tua, cepatlah kamu menghadap kamera itu, beri hormat dan katakan bahawa bela diri nasional, huaksia kalian adalah sampah, maka aku akan segera pergi. Aku tidak ingin mempersulit seorang tua bangka sepertimu. Kepala menjulang ke atas dengan keperkasaan setinggi langit, tangan mendorong keluar dengan kekuatan pemindah gunung, lidah menempel ke atas dengan kewibawaan yang luas. Inilah 3 puncak dalam Santisi. Ini lagi? Benar-benar seperti orang bodoh. Ji Fengyu dari Xing Yiquan bertarung denganmu bukan hanya untuk menentukan menang atau kalah, tapi juga untuk mempertaruhkan nyawa. Bela diri nasional Daxia takkan pernah musnah. Ayahku akan turun tangan. Aku akan menghabisimu. Ayah. 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 Ayah? Ayah? Ini putra saya. Apakah Anda bersedia memberinya sebuah nama? Ji Baisui. Baik, Ayah. Saya akan mendengarkan kata-kata Anda. Ayah. Ayah. Kakek. Kakek buyut. Kakek buyut, Anda. Paman kedua saya. Aliansi Tinju Barat. Pergi ke Panti Jompo. Dan membuat paman kedua saya tiada. Ini semua salahku. Baru berusia 90 tahun, tapi sudah tidak bisa melayani Anda lagi. Paman kedua juga sudah tiada. Kakek buyut, Anda. Pergi dan katakan pada mereka, besok aku akan pergi mencari mereka. Mencari siapa? Aliansi tinju apapun itu. Kakek buyut, Anda. Di tempat yang paling tua tiada, di dalam ring oktagon itu, aku akan menunggu mereka. Bukannya mereka ingin melihat kemampuan yang nyata. Beritahu mereka, tidak ada batasan senjata. Dan hukum rimba berlaku, aku akan berdiri di atas ring selama 3 hari. Dalam 3 hari itu, seluruh atlet tinju barat di dunia boleh datang menantangku. Jika setelah 3 hari mereka tidak datang mencariku, maka aku yang akan mendatangi mereka. Aku akan menaklukkan seluruh Huaxia, lalu keluar dari Huaxia, menaklukkan seluruh Asia, dan menaklukkan seluruh dunia. Semua ingin melihat kemampuan nyata, baik ketika hal itu benar-benar datang. Jangan merasa takut. Tuan Ji, tidak banyak yang bisa kuberikan padamu. Ini adalah barang yang berasal dari toko penjahit Li Sunchang. Aku meminta Li Sunchang menjahit baju ini sendiri. Kamu harus menerimanya. Bagus. Benar-benar sosok yang luar biasa berbakat. Ayah, sebenarnya apa itu seni bela diri nasional? Menjaga kesehatan diri dulu sebelum mengurus negara, dan kemudian membawa kedamaian bagi dunia. Halo, di sini dengan Huaxia TV. Ayahnya telah turun gunung. Apa? Ayah siapa? Ayah Ji Fenyun sudah muncul. Ji Fenyun mengatakannya di atas ring, bahwa ayahnya akan turun tangan. Ini sedang memicu kehebohan di internet. Dia benar-benar muncul. Sekarang sedang menuju Kyoto, ke markas besar Aliansi Tinju Barat. Ingin menantang semua ahli tinju barat. Omong kosong apa yang kamu katakan. Sebenarnya, siapa yang muncul? Cepat jelaskan padaku. Ji Jinghua. Ayahnya Ji Fenyun, yaitu Ji Jinghua. Sekarang seluruh negeri. Tidak, seluruh media dunia sedang berbondong-bondong menuju markas besar Aliansi Tinju Barat di Kyoto. Ji Fengyun, seorang pria tua berusia 91 tahun, masih bisa bergerak sangat lincah, itu saja sudah sangat luar biasa. Lalu ayahnya? Bukankah usianya harus mencapai 120 tahun? Segera persiapkan 8 tim wartawan,
Cepat berangkat ke ring tinju Kyoto, sekarang juga. Di mana letak ring tinju Kyoto? Di tempat Ji Fengyun tiada. Baik. Ji Jinghua telah muncul. Ayah dari Ji Fengyun. Ji Jinghua benar-benar telah turun tangan. Apa? Ayah dari Ji Fengyun ternyata benar-benar masih hidup? Apakah ini sungguhan? Pergilah sana. Cepat berangkat sekarang. Cepatlah. Seorang pria berusia setidaknya 120 tahun muncul secara langsung. Ini adalah berita besar yang mengguncang dunia. Membawa kotak abu anak cucunya untuk bertarung dalam bela diri bebas. Mereka bilang Ji Jinghua ingin membalas dendam demi hal ini. Menurutku tidak. Dia hanya ingin menunjukkan kemampuan bela diri yang sesungguhnya kepada dunia. Dia ingin membela si bela diri nasional yang telah diinjak-injak sama lebih dari 10 tahun. Dia sudah tua, rambutnya memutih dalam semalam. Waktu kecil disuruh rajin berlatih bela diri, kamu tidak mau. Tidak mendengarkan. Sekarang, lihat apa yang terjadi padamu. Apakah benar ada yang namanya seni bela diri nasional? Kalau begitu, lihatlah baik-baik besok. Aku hanya akan menunjukkannya sekali. Ketua. Saat ini orang-orang dari seluruh dunia sedang menuju ke sini. Ayahnya ternyata masih hidup. Ini benar-benar sulit dipercaya. Apa katamu? Siapa ayahnya? Ji Jinghua. Ji Jinghua. Tuan Jinghua. Ternyata masih hidup. Anda mengenalnya? Waktu saya masih kecil, Tuan Jinghua sudah sangat terkenal di seluruh dunia. 40 sampai 50 tahun tidak ada kabar darinya. Saya kira dia sudah lama tiada. 120 tahun. Dalam rekor dunia Guinness, orang dengan usia terlama adalah Carlos. Hidup sampai usia 122 tahun, dan pada usia 110 tahun sudah tidak bisa mengurus diri sendiri lagi. Sedangkan Ji Jinghua masih hidup di usia 120 tahun, dan bahkan masih bisa naik ke arena bela diri. Bahkan lebih dari itu. Lebih dari itu? Saat saya masih kecil, saya pernah bertanya kepada kakek saya, bahwa waktu beliau masih kecil pun, Tuan Jinghua sudah terkenal di mana-mana. Beliau bahkan pernah menjadi instruktur kepala bela diri untuk para panglima perang Beiyang. Apa? Instruktur kepala panglima perang? 200 tahun lebih? Ini tidak mungkin. Tapi dia adalah master aliran bela diri Neijia. Lagi pula, jika latihan Neijia mencapai puncaknya, seseorang bisa mengendalikan otot dan tulangnya, bahkan organ dalam hingga sel-sel tubuhnya. Aliansi Tinju Barat ternyata benar-benar memancing keluar sang master bela diri Neijia yang tersembunyi di Daxia ini. Namun, yang aku khawatirkan, bagaimanapun juga usianya sudah sangat tua. Lian Po sudah tua. Apakah dia masih punya kekuatan? Ayo, kita pergi ke sana dan melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Para penonton sekalian, apakah Daxia benar-benar memiliki seni bela diri nasional? Ayah dari Ji Fengyun benar-benar sudah datang. Mungkin hari ini Ji Jinghua akan menjadi orang terakhir yang mewakili seni bela diri nasional Daxia. Jika hari ini Ji Jinghua kembali dibuat tiada, maka sejak saat ini, Daxia tidak akan memiliki seni bela diri nasional lagi. Seorang veteran berusia 120 tahun mengajukan diri untuk bertarung. Lalu, apakah dia akan ditandu masuk atau justru datang menggunakan kursi roda? Mari kita nantikan hasilnya bersama. Bisakah kamu menghabisinya? Habisi ayah Ji Fengyun itu, maka kita bisa sepenuhnya menginjak-injak seni bela diri nasional Huaxia hingga hancur. Kamu harus menggunakan cara yang paling kejam, meskipun lawanmu adalah seorang kakek tua, berusia 120 tahun. Tentu saja. Habisi dia. Injak-injak seni bela diri itu, hancurkan seni bela diri itu, hancurkan orang-orang bodoh itu. Mama, leluhur akan bertarung dengannya kan? Leluhur akan segera datang. Apakah dia yang telah membuat kakek tiada dan juga kakek buyut? Tidak. Kakek dan juga kakek buyutmu hanya pergi ke dunia lain. Aku mengerti kok.
kakek buyut pasti akan memberitahunya bahwa Daxia memiliki seni bela diri nasional dan semua legenda itu ternyata nyata. Benar. Daxia punya seni bela diri nasional. Kisah para pendekar itu, semua legenda itu benar adanya. Dan tepat pada hari ini, biarkan mereka semua tercengang melihat kehebatannya. Hadirin sekalian, apa kabar semuanya? Pertandingan kita akan segera dimulai. Menurut legenda, pria berusia 120 tahun, seorang ahli Xingyiquan, perwakilan terakhir dari seni bela diri nasional Grecia, yaitu Ji Jinghua, akan menantang raja tinju kita, yaitu Hong Tao. Hari ini juga, apakah kalian tidak ingin melihat bagaimana pecinta tinju kita akan merobek topeng kebohongannya itu? Tentu saja. Kudengar dia ingin mengalahkan seluruh Asia dan mengalahkan seluruh dunia. Apa yang ingin kukatakan padanya hari ini adalah dia bahkan tidak akan bisa melewatiku. Seni bela diri yang penuh takhayul dan misteri itu hanyalah sesuatu yang digunakan untuk membodohi kalian selama ribuan tahun serta menipu kalian semua. Hari ini juga aku akan membuangnya benar-benar ke dalam tong sampah sejarah. Ji Jinghua, apa Anda benar-benar berusia 120 tahun? Kudengar Anda adalah perwakilan terakhir seni bela diri tradisional Huaxia. Apakah itu benar? Jika hari ini Anda tiada, apakah Anda memiliki pesan terakhir? Apakah tiadanya putra dan cucu Anda yang memberi Anda keberanian untuk menantang tinju barat? Tolong dijawab, tolong beri kami jawaban. Dia datang. Dia sudah datang. Leluhur. Kenapa dia membawa tombak? Apakah hari ini pertarungan senjata tajam? Batang kayu lilin putih, ujung besi murni. Itulah jurus tombak Xingyiquan. Serangan yang tak terelakkan dan melenyapkan lawan dengan mudah. Batang kayu lilin putih, ujung besi murni. Itulah jurus tombak Xingyiquan. Saat memegang tombak di atas kuda, Xingyiquan adalah ilmu tombak. Saat turun kuda dan melepas tombak, Xingyiquan adalah ilmu tinju. Kami mengerti. Serangan yang tak terelakkan dan melenyapkan lawan dengan mudah. Kakek buyut mengeluarkan tombak besarnya hari ini. Leluhur. Guhe sudah tiba. Mau apa datang ke sini? Datang untuk melihat leluhur menunjukkan kemampuannya untuk membalas dendam kakek dan buyut. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Leluhur hanya akan menunjukkan ini satu kali. Baiklah, aku akan melihatnya dengan teliti. Leluhur. Buat mereka, terpukau. Baik, nanti lihat baik-baik tinjuku ini. Ini akan sangat hebat. Aku sangat menantikannya. Seni bela diri itu nyata, kisah pahlawan itu juga nyata. Sun Wukong itu nyata, Wang Fei Hong itu juga nyata. Aku sangat berharap fantasi masa kecilku semuanya nyata. Jika dia kalah, seni bela diri negeri ini akan berakhir. Seni bela diri penipu seperti ini sudah seharusnya dihancurkan saja. Dimulai perwakilan bela diri terakhir kita. Tapi entah kenapa, aku sangat berharap dia bisa menang. Apakah dia bisa menang? Kita akan sampai di lokasi. Diam, acaranya akan dimulai. Tuan Jinghua sudah beruban sepenuhnya, Lian Po sudah tua, apakah dia masih sanggup beraksi? Tuan Ji, dilarang menaruh kotak abu di atas ring. Hei Tok Bangka, apa kamu sudah siap?
Kenapa pose itu lagi? Gerakan yang aneh. Aneh sekali. Apakah mereka semua suka berpose? Lucu sekali. Kenapa gerakan itu lagi sih? Gerakan itu lagi. Tidak. Ada yang salah, pose tiga tubuh ini tidak benar. Apa yang dilakukan dengan apa yang Ji Feng Yun dan yang lainnya lakukan terasa sangat berbeza. Tidak mungkin. Hong Tao mundur. Ada apa ini? Rasanya ada yang tidak beres. Hong Tao berkeringat. Apa yang dia takutkan? Bukankah itu hanya sebuah gerakan aneh? Gerakan ini, apa ada yang salah? Aku merasa tidak bisa bergerak. Seolah-olah dikunci oleh niat untuk menghabisi dari segala arah. Aku terkunci. Aku tidak bisa menemukan di mana dia, yang mana dia sebenarnya. Aku tidak berani bergerak. Aku merasa bukannya sedang diawasi oleh seseorang, melainkan sedang diincar oleh seekor harimau. Aku... Kemarilah. Berhenti berpura-pura hebat. Akan aku habisi kau. Aku akan menghabisimu. Pukulan bagaikan panah meluncur. Sial, Ini tidak mungkin. dia pasti seorang manusia super. Dia sangat mirip dengan master bela diri yang ada dalam legenda. Itu adalah pukulan mundur penghancur. Satu langkah mundur, satu langkah maju, maju dan mundur secara selaras. Menjatuhkan orang semudah memajang lukisan, membuat orang tiada semudah melangkah kaki. Inilah seni melenyapkan semudah berjalan kaki, dan menjatuhkan orang semudah memajang lukisan. Astaga, dia terlempar. Ini arena ini sampai hancur, ini sangat mengerikan. Seorang pria dengan berat 200 pon, dibuat terbang begitu saja. Seberapa besar kekuatan yang dia miliki? Selanjutnya. Aku bilang selanjutnya. Oh, benar. Berikutnya, selanjutnya. Asi, habisi dia, cepat maju. Hong Tao itu cuma amatir, kalian itu profesional, cepatlah maju. Boleh juga. Sekali pukul langsung terpental. Asi, jika itu kamu, apakah kamu sanggup? Sanggup tidak? Apa kamu benar-benar sanggup? Kalau tidak sanggup, turun saja. Menyebalkan sekali. Sebenarnya sanggup tidak sih? Kalian ini sanggup atau tidak? Bukankah kalian bilang hari ini akan menghancurkan bela diri tradisional? Ayo maju. Hancurkan. Harus benar-benar dihancurkan. Dia sangat hebat, dia benar-benar master bela diri tradisional. Ternyata di Huaxia kita, memang ada bela diri tradisional yang melegenda itu. Selama ini aku mengira kalau itu hanyalah sebuah legenda. Setelah dia selesai bertarung, aku juga ingin berguru padanya, aku juga ingin mempelajari bela diri kuno dari Huaxia kita. Putar sekali lagi. Putar videonya sekali lagi. Satu pukulan bisa membuat seseorang seberat 200 pon terpental. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Pelatih Ji Jinghua ini, Kita harus menghentikannya. Jika tidak, bela diri tradisional Daxia akan bangkit kembali dan berjaya. tapi kekuatannya ini sedikit terlalu tidak masuk akal. Aku adalah juara tinju Daxia, sekaligus pendukung aliansi tinju barat. Aku tidak akan membiarkan di Daxia muncul ahli bela diri tradisional seperti itu. Bukankah dia bilang mau bertarung selama 3 hari? Baiklah, gunakan strategi serangan bertubi-tubi untuk menguras tenaganya. Dia harus tamat. Turo Asi maju. Baik, bos. Selanjutnya. Tuan Andrew, ahli hebat benar-benar telah muncul di Daxia. Dia berhasil memicu ketertarikanku. Bukankah dia ingin menaklukkan seluruh dunia? Aku akan menunggunya datang ke sini. Antara tinju Xingyi dengan karate Kyokushin milikku, mana yang lebih kuat?
Pukulan ini telah melampaui batas pengetahuan manusia. Menurutku, itu seharusnya adalah batas dari seluruh tenaganya. Dia sudah berada di titik penghabisan. Siapa yang akan maju lebih dulu? Aliansi Tinju Barat? Tidak mungkin merasa takut, kan? Biar aku yang maju dulu. Namun, dia harus tiada. Jika tidak, kalau dia berhasil membawa nama Daxia keluar, Aliansi Tinju Barat kita akan sangat malu. Sedangkan seni bela diri tradisional mungkin akan bangkit kembali di Daxia. Jika suatu hari nanti, setiap orang di Daxia mempelajari seni bela diri tradisional, Tinju Barat tidak akan punya ruang untuk berkembang di sini. Ji Jinghua harus tiada, seni bela diri tradisional juga harus tiada. Asih, aku punya sebuah ide. Gui He, lihatlah aksi dari leluhurmu ini. Leluhur? Pukulan tadi sangat hebat. Reputasi kita sudah tidak penting lagi, asalkan kita bisa memutuskan warisan bela diri nasional milik Daxia. Habisi dia, 10 tahun kemudian, siapa yang akan ingat Ji Jinghua? Siapa yang akan ingat Xing Yiquan? Siapa yang akan ingat bahwa kita pernah menggunakan cara-cara yang tidak terhormat? Tuan Wang Anhu sudah menelepon. Dia ingin pria itu bersama bela diri nasionalnya musnah sepenuhnya. Hati-hati, ini adalah cyanida. Aliansi Tinju Barat tidak mengizinkan Daxia memiliki bela diri nasional sehebat itu. Dia harus tiada. Kita harus menginjak-injak bela diri nasional Huaxia sampai mati. Aku ingin merasakan langsung kehebatan bela diri nasional Huaxia yang sebenarnya, tapi mungkin kamu tidak akan bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Apakah semua sudah dipersiapkan dengan baik? Semuanya sudah siap. Bisa menghabisi orang dengan satu pukulan. Aku akui aku bukan tandinganmu. Tapi dengan keracunan cyanida, ditambah dengan luka parah. Aku ingin tahu seberapa lama lagi kamu bisa bertahan. Setelah keracunan, lalu tenaganya dikuras oleh yang lain. Saat pelatih Wang tiba di lokasi, dia pasti sudah benar-benar lemah. Kemudian pelatih Wang akan memberinya serangan terakhir untuk mengakhirinya. Memangnya kenapa jika semua orang menyadarinya? 10 tahun kemudian, orang-orang hanya akan tahu bahwa akulah Wang Anhu yang telah menghabisinya, dan tidak akan ada yang peduli bagaimana prosesnya. Apakah Gui He sudah berlatih bela diri dengan giat? Aku sudah berlatih dengan giat setiap hari. Mengapa berlatih bela diri? Beritahu leluhur, mengapa berlatih bela diri? Seni bela diri bangsa. Pertama, menyehatkan raga. Kedua, membela negara. Lalu membawa kedamaian bagi dunia. Menyehatkan raga, membela negara, lalu membawa kedamaian bagi dunia. Apakah ini yang dinamakan seni bela diri bangsa? Seni bela diri pertama untuk kesehatan, lalu mengelola negara, dan akhirnya membawa kedamaian dunia. Tuan Zhang sudah sampai. Jalan. Siapa itu? Cepat, cepat tangkap dia. Benda apa yang kamu tiup itu? Tangkap dia? Tangkap dia, tangkap dia. Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Satu saja cukup untuk membuatmu tiada. Beraninya kamu mencari perkara. Cepat tangkap dia. Keamanan, keamanan. Sungguh keterlaluan dan tidak patuh hukum. Tidak tahu malu, kamu licik sekali. Ini adalah sebuah kejahatan. Dia harus dihukum penjara. Dasar orang licik. Siapa yang mengirimmu kemari? Tidak tahu malu. Lagu apa yang sedang kamu tiup itu? Cepat katakan. Ayo katakan. Apa? Orang itu baru saja melarikan diri. Serahkan dia ke pihak berwenang dan tingkatkan keamanan di lokasi ini. Siap, bawa dia. Aliansi Tinju Barat, kalian menang dengan cara seperti ini. Benar-benar tidak tahu malu. Pergi dari sini. Tidak tahu malu, licik, pengecut, tak punya harga diri, hina.
Saya bukan bagian dari aliansi tinju barat, saya hanya penonton yang merasa kesal melihatnya. Saya benar-benar bukan dari aliansi tinju barat. Sungguh keterlaluan. Benar-benar gila. Sangat melampaui batas. Kewei, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Aku tidak. Kewei. Kewei, Tuan Ji, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Ayah, Kewei. Tuan Ji, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? leluhur. Apakah kamu tidak apa-apa? Kakek buyut, aku tidak tahan lagi. Ini sangat menyiksa. Kewei. Kakek buyut, kamu juga baru saja terkena serangannya. Apakah seni bela diri Daxia kita, apakah akan berakhir? Tidak akan. Itu tidak akan terjadi. Ayah, Kewei. Kakek buyut? Ini adalah racun yang mematikan. Aku akan menutup aliran energi di seluruh titik nadi dan meridianku untuk sementara. Tapi aku paling lama hanya bisa bertahan selama 7 hari. Untuk menaklukkan seluruh dunia, 7 hari sudah cukup. Biar aku yang maju duluan. Bukankah kamu ingin menantang seluruh aliansi? Kemarilah. Hong Tao hanyalah seorang pencinta tinju, hanya amatir setengah profesional saja. Mengalahkannya, apa kamu benar-benar berpikir bahwa dirimu tak terkalahkan? Saya adalah atlet bela diri bebas. Asi datang untuk menantangmu. Tidak tahu malu. Licik. Benar-benar keterlaluan. Ini sungguh gila. Sudah saatnya saya beraksi. Tuan Zhang, cepat Anda pergi. Sesuatu yang besar telah terjadi di sini. Kenapa berteriak-teriak? Apa yang kau lakukan? Di sini terlalu banyak orang, suasananya sangat kacau. Tadi ada 2 orang menggunakan sumpit beracun, telah meracuni Tuan Ji Jinghua. Dia, Apa? Sudah menangkap pelakunya belum? 1 orang berhasil kabur. Sekarang kondisinya terlalu kacau. Demi menjamin keselamatan Anda, Tuan Zhang, tolong segera tinggalkan tempat ini. Aku tidak bisa pergi, aku ingin pergi menemui Tuan Jinghua. Tidak boleh. Anda tidak boleh membahayakan nyawa sendiri. Minggir. Tuan Zhang, jika hari ini Anda bersikeras ingin lewat, maka silakan langkahi tubuh saya. Kamu tangkap pelakunya, cari tahu siapa orang di balik ini semua. Tidak peduli siapapun dia, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Baik. Cyanida? Sangat beracun. Separah itukah? Sudah tidak tertolong? Tuan Ji, kamu tidak boleh bertarung lagi. Kamu harus segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan darurat. Kalau tidak, jangan bertarung lagi, Tuan Ji. Ayo kemari. Bukankah kamu jago bertarung? Kemarilah. Tuan Ji Jinghua, sekarang sudah terjadi sebuah kecelakaan. Kamu sudah bertindak tidak adil. Benar, setuju sekali. Sangat tidak adil. Diam. Ingin menghentikanku mempromosikan tinju barat secara besar-besaran di Daxia? Hah? Aku. Tuan Ji, jangan pergi. Jangan bertarung lagi. Kakek buyut, jangan pergi. Kakek buyut. Jangan pergi, Tuan Ji.
Leluhur. Guihe, apa yang dimaksud dengan seni bela diri nasional? Pertama untuk kesehatan, lalu untuk mengatur negara, kemudian demi perdamaian dunia. Lalu, apa yang dimaksud dengan Sinyiquan? Aku tidak tahu. Beberapa hari terakhir ini, biarkan leluhur menunjukkan padamu baik-baik apa sebenarnya Sinyiquan itu. Namaku adalah Asi. Aku tahu kamu sedang terkena racun yang sangat mematikan. Waktumu tidak akan lama lagi. Tapi saat ini aku tidak akan bermain adil. Begitu kamu menginjak arena ini, kamu akan segera tiada. Leluhur. Kakek buyut. Serangan mendadak ya, serangan mendadak. Tak tahu malu ya, tak tahu malu. Pergilah selamanya. Kakek buyut. Serangan mendadak, tidak tahu malu. Beraninya menyerang secara mendadak. Dia benar-benar tidak adil. Pertandingan bahkan belum dimulai. Kamu menghalangi jalan tinju barat ke seluruh penjuru promosi Huaxia, maka kamu harus tiada. Jangan berkelahi lagi. Berhenti sekarang. Cukup, jangan diteruskan. Dasar orang licik, berhenti memukul. Berhenti, jangan memukul lagi. Jangan pukuli kakek buyutku lagi. Kamu harus tamat. Menyerah? Kami menyerah. Berhenti memukulnya. Berhenti memukulnya. Tidak bisa, habisi dia selagi dia lemah. Cepat berhenti, jangan memukul lagi. Pergi dari sana, turunlah. Sudah cukup. Dia sudah pasti akan tiada karena keracunan sianida. Apalagi ditambah serangan telak dariku, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Aku menang. Aku adalah petarung bebas Asi. Aku telah mengalahkan Daxia. Perwakilan terakhir dari bela diri nasional. Tak tahu malu. Aku telah mengalahkan seni bela diri Daxia. Aku tak tertandingi. Aliansi Tinju Barat tak terkalahkan. Turun, segera pergi dari sana. Turunlah, pergi. Cepat turun, turunlah. Anak muda. Anak muda. Tidak. Tidak mungkin. Apa kamu pikir kamu sudah mengalahkanku? Jika seni bela diri nasional begitu mudah dikalahkan, bagaimana mungkin peradaban kita bisa bertahan hingga saat ini? Mustahil. Vitalitas hidupmu tidak mungkin sekuat itu. Sudah kubilang aku akan menghancurkan kalian. Dan sekarang, semuanya baru saja dimulai. Tidak mungkin. Vitalitas hidup manusia, bagaimana mungkin sekuat ini? Singi, Ji Jinghua. Kemari. Biar ku habisi kamu. Dia bukan manusia. Apa kamu sedang mencariku? Pukulan meriam maju. Sekuat api yang berkobar. Astaga. Pukulan meriam dari tinju Singi. Guihe, apa kamu lihat dengan jelas? Bawa dia pergi. Selanjutnya. Luar biasa. Tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Tuan Ji 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 tidak terkalahkan. Kekuatan hidupnya, bagaimana bisa begitu kuat? Sepertinya, aku sendiri yang harus turun tangan. Dia seharusnya sudah hampir habis tenaganya. Sudah keracunan. Ditambah lagi luka parah dari Asi. Aku seharusnya aku bisa menang dengan mudah sekarang. Sebutkan namamu. B. Dakyang. Kakahu, tunggu. Kakahu, 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 Kakahu. Pakai ini. Tua bangka itu sangat kuat. Pertarungan bebas, tapi memakai rompi pelindung.
Kamu ingin membuat seluruh dunia menertawakanku ya? Ditertawakan itu urusan kecil, kehadirannya jauh lebih berbahaya. Jika kita tidak menghabisi Ji Jinghua, di dalam hati orang-orang Huaxia akan selalu ada harapan pada seni bela diri nasional, dan selalu menganggap diri mereka tak terkalahkan. Tetapi asalkan dia dibuat tiada di hadapan publik, 10 tahun kemudian, orang-orang hanya akan tahu bahwa tinju barat adalah yang tak terkalahkan. Siapa lagi yang akan mengingat Xing Yiquan? Siapa lagi yang akan mengingat Ji Jinghua? Kemarilah. Ayo pergi. Tuan Ji tak tertandingi. Tuan Ji tak tertandingi. Tuan Ji tak tertandingi. Wang Anhu? Juara tinju Great Xia Wang Anhu. Pemenang sabuk emas, Wang Anhu sudah tiba. Sang juara tinju. Namaku Wang Anhu. Pak Tua, ku dengar kau jago berkelahi ya. Racun sianidanya sudah mulai bereaksi, hanya butuh 1 mikrogram saja, sudah bisa membuat seseorang tiada. Hei, dia bisa bertahan sampai sekarang, itu sudah sangat luar biasa. Sudah bereaksi rupanya. Tua, kamu sudah setua ini. Kenapa masih ingin sok hebat? Ayo, majulah. Apa kamu pikir dengan usahamu sendiri, kamu akan mampu menghentikan budaya tinju barat dan mencegah punahnya seni bela diri tradisional? Biar ku beritahu ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi roda sejarah. Tinju barat adalah teknik bela diri yang paling ilmiah, dibuat khusus untuk bertarung, sedangkan kalian tidak. Kalian hanya peduli pada apa yang disebut moralitas dan makna spiritual yang tidak jelas itu. Gerakan kalian cuma pajangan saja. Seni bela diri tradisional kalian bukanlah teknik yang bisa digunakan dalam pertarungan sungguhan. Sekarang sudah abad ke-21, hal-hal kuno dan kolot seperti ini sudah pasti akan tersingkir. Dan kamu, sebagai perwakilan bela diri Daxia yang terakhir, apa kamu masih ingin lanjut melindungi sampah kuno dan kolot ini? Tuan Ji Jinghua, berlututlah dan katakan, Wang Anhu masih sama seperti yang dulu, senang merasa paling benar. Anda dengan dia, siapa yang lebih hebat? Aku punya sabuk emas lebih banyak darinya. Ji Jinghua keracunan sianida, ditambah lagi luka-lukanya yang parah. Wang Anhu malah sibuk bicara panjang lebar, terlihat jelas dia sedang mengulur waktu, menunggu sampai racun di tubuh Ji Jinghua bereaksi, dan kondisinya tidak tertolong lagi. Aku benar-benar iri pada Wang Anhu. Dia akan memanfaatkan Ji Jinghua untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Aku tahu kau hanya sedang mengulur waktu, menungguku tumbang karena racun, kan? Biar ku beritahu, aku masih bisa bertahan 7 hari lagi. Memangnya kau sanggup berdiri bicara di sini selama 7 hari? Kau bicara omong kosong. Kau bilang seni bela diri tradisional tidak bisa menandingi dominasi budaya tinju barat. Kau juga bilang, aku adalah satu-satunya praktisi seni bela diri tradisional. Bukankah memang begitu? Bukannya kau adalah perwakilan bela diri tradisional terakhir? Aku tidak bisa mewakili seni bela diri tradisional. Dan aku juga tidak bisa mewakili Xing Yiquan. Kau berasal dari negara mana? Daxia. Lalu, saat kau kecil dulu, apa kau pernah menonton film bela diri? Apa kau pernah mendengar cerita-cerita tentang dunia persilatan? Saat dalam perjalanan pulang sekolah, pernahkah kau membayangkan dirimu adalah seorang pendekar pedang, memegang sebilah kayu, dan menebas rumput liar di pinggir jalan? Dalam peradaban kita, sejak zaman dahulu hingga sekarang, setiap generasi tumbuh besar dengan cara seperti itu. Dalam peradaban kita, di dalam hati, setiap orang telah tertanam sebuah benih kuno. Aku tidak bisa mewakili seni bela diri tradisional, karena di Daxia milikku, masih ada banyak sekali teknik tinju dan ilmu bela diri, serta kearifan yang tak terhitung jumlahnya. Kau bilang aku perwakilan terakhir dari seni bela diri tradisional. Kau salah. Aku hanyalah salah satu dari sekian banyak penerus Xing Yiquan. Namun di masa depan, akan ada banyak bintang muda berbakat. Mereka akan jauh lebih kuat dariku. Mereka akan mengajarkan teknik tinju ini kepada lebih banyak orang. Mereka akan memahami seluruh makna dari inti ilmu bela diri ini. Dan orang ini mungkin adalah setiap orang yang ada di sini. Mungkin aku, setiap orang di antara 1 miliar lebih orang di Daxia, siapapun mereka, bisa saja bayi yang baru lahir, bisa saja pelajar, pekerja, atau petani, bisa siapa saja. Selama 5.000 tahun, banyak orang pernah mencoba untuk menghancurkan peradaban kita. Tapi pada akhirnya, dari 4 peradaban kuno, hanya kita yang tersisa. Kamu bilang kita tidak bisa menghentikan roda sejarah, maka biar ku beritahu kamu, kitalah roda itu. Kitalah rodanya. Dasar sampah tak berguna, kemarilah, biar ku habisi kamu.
Ini tidak benar. Ji Jinghua tak terkalahkan. Ji Jinghua tak terkalahkan. Kenapa aku merasa seperti dikunci oleh puluhan ribu orang? Aku merasa tidak bisa bergerak. Dia bukan manusia. Di hadapannya, aku merasa seperti selembar kain usang yang diinjak-injak oleh ribuan pasukan. Majulah. Kemarilah, biarkan aku menghabisimu. Aku memakai rompi anti peluru. Apa yang perlu ditakutkan? Muay Thai? Pelatih Wang biasanya merendahkan penggunaan posisi kuda-kuda Muay Thai. Ji Jinghua ini, sudah sepantasnya dia kalah dan tiada. Kuda-kuda Santisi ini aneh. Saat berdiri di sana, seolah-olah dia telah menyatu dengan bumi. Begitu kokoh bagaikan gunung. Kenapa mereka berdua tidak bergerak? Kenapa mereka malah diam? Cepatlah bertindak. Dia mendesakku untuk menyerang duluan. Apakah ilmu bela diri Xing Yikuan miliknya hanya bisa digunakan untuk bertahan dan tidak bisa dipakai untuk menyerang? Jika kamu tidak menyerang, maka aku juga tidak. Siapa yang terakhir memukul akan menang. Apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang mereka tunggu? Kenapa keduanya tidak ada yang menyerang? Kenapa masih belum bergerak? Ada apa ini? Apa yang sedang kamu tunggu? Ji Jinghua, aku sudah melihat kelemahanmu. Kamu hanya bisa bertahan, dan kemampuan menyerangmu sangat buruk. Benarkah begitu? Kamu terus mendesakku untuk maju, tapi kamu sendiri tidak beraksi, maka aku justru akan melakukan hal yang sebaliknya. Aku akan menunggumu yang datang. Bodoh. Dasar keras kepala. Sekarang saatnya. Ini hanya 10% dari kekuatanku. 10%? Ya ampun, luar biasa sekali. Satu pukulan bisa sampai seperti ini. Dia itu kan Raja Tinju. Leluhur benar-benar hebat. Apa kamu pikir, hanya dengan mengenakan rompi pelindung, kamu bisa merasa begitu berani? Dia sudah mengetahuinya. Ini kartu truf terakhirmu kan? Selanjutnya, dengan 3/10 kekuatanku, tinju bor setengah langkah. Luar biasa. Bawa pergi. Berikutnya, Kakahu, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Dia mengenakan rompi pelindung di balik pakaiannya. Sial, bahkan sampai tembus. Mengenakan rompi pelindung, dia benar-benar memakai itu. Tembus oleh pukulannya. Sungguh rendah sekali. Benar-benar tak tahu malu. Bahkan rompi pelindungnya sampai hancur tertembus. Dia bukan manusia biasa. Dia bukan manusia. Cepat lari. Cepat pergi. Dia bukan manusia. Cepat lari. Cepat lari. Para penonton sekalian, Ji Jinghua hanya menggunakan 30% kekuatannya dan berhasil menembus rompi anti peluru. Para penonton, sejauh yang saya tahu, pukulan pengebor dalam teknik 5 elemen Xingyi memiliki daya tembus terkuat. Dia menembus rompi anti peluru. Inilah teknik pukulan pengebor yang sebenarnya. Ji Jinghua tidak terkalahkan. Ji Jinghua tidak terkalahkan. Ji Jinghua tidak terkalahkan. Mulai hari ini, aku juga akan berlatih tinju Xingyi. 30% kekuatan saja bisa menembus rompi anti peluru? Di mana aku bisa belajar tinju Xingyi? Tinju Xingyi tidak terkalahkan. Aku ingin belajar seni bela diri nasional. Tinju 5 elemen Xingyi, pukulan membelah elemen logam, pukulan menghantam elemen kayu, pukulan meriam elemen api, pukulan menyilang elemen tanah, dan pukulan pengebor elemen air, logam, kayu, air, api, dan tanah. Semua digabung menjadi tinju 5 elemen yang merupakan dasar dari ilmu Xingyi. Namun Tuan Jinghua mampu menguasai kelima teknik sederhana ini
hingga ke tingkat yang paling sempurna. Tuan Zhang, apakah Xing Yiquan hanya memiliki 5 pukulan ini? Ini berbeda dari yang saya bayangkan. Awalnya saya mengira akan ada pertarungan saling serang yang memukau di atas panggung, tapi ternyata setiap orang hanya memberikan 1 pukulan. Selain tinju 5 unsur, Xing Yiquan juga memiliki 12 bentuk. Tinggi pepatah kuno mengatakan bahwa butuh 10 tahun untuk menguasai Tai Chi, tapi Xing Yi bisa melumpuhkan lawan dalam 1 tahun. Xing Yiquan memiliki gerakan yang luas dan gagah. Tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan, lalu menghabisi lawan. Pastikan dia tetap berada di Daxia selamanya. Anda tidak akan menantangnya? Bagaimana mungkin manusia mencapai tingkatan seperti ini? Tubuhnya itu sudah melampaui batas kemampuan manusia. Jika dia mengeluarkan kekuatan penuh, maka dia bagaikan bom nuklir manusia? Kakakku telah tiada, tetapi aliansi tinju barat tidak boleh dibubarkan. Kita datang ke sini adalah untuk membasmi seni bela diri Huaxia sampai ke akarnya, bukannya untuk memberikan seni bela diri Huaxia kesempatan menjadi terkenal. Ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Ji Jinghua keracunan sangat parah, dia akan segera tiada. Daxia adalah pasar yang sangat besar. Dengan populasi yang banyak, hanya butuh waktu 3 tahun, setidaknya 100 juta orang akan kami asimilasi melalui tinju barat. tinju barat sangat luar biasa. Saya dari Karate Kyokushin juga pasti bisa memasuki Daxia. Kamu bantu kami, aliansi tinju barat, bersama-sama memasuki Daxia, lalu kita bagi 2 pasar Daxia tersebut. Begini baru adil. Kalian ingin menjadikanku sebagai pengkhianat negara? Apa kalian ingin aku menjadi pengkhianat negara? Anda salah paham. Kami hanya mempromosikan budaya dan peradaban kami. Mempromosikan tinju barat itu hanya alasan, kalian hanya ingin memanfaatkannya untuk melakukan rencana kotor, kan? Lalu apa imbalannya? Huaxia, di masa lalu, setiap orang seperti naga dan sangat menjunjung ilmu bela diri. Kami memiliki warisan budaya yang sangat dalam. Berbagai teknik tinju, berbagai macam kungfu, semuanya berkembang dengan pesat. Ini tidak semudah yang kalian bayangkan. Kalau begitu, kita tantang mereka satu persatu, dan habisi mereka semua. Musnahkan 3 aliran bela diri dalam Huaxia. Lalu musnahkan aliran luar mereka. Hungga Cangkuan Bajikuan 12 jalur tantui dan juga tinju penunduk harimau ini. Jika silsilah bela diri Huaxia bisa diputus dalam 10 tahun ke depan, tidak akan ada lagi sampah kuno seperti ini. Yang tersisa hanya tinju, kickboxing, muay thai, taekwondo, dan karate. Kamu hampir saja menghancurkan rencana pemutusan silsilah bela diri kita. Hentikan siaran langsungnya, akhiri turnamennya. Pertandingan ini tidak akan dilaksanakan. Hentikan siaran langsungnya, akhiri pertandingannya. Pertandingan ini dibatalkan. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Begitu penonton dan wartawan meninggalkan lokasi, segera serbu ke dalam. Keluarga Ji tidak boleh ada yang selamat. Siap. Ji Jinghua. Ji Jinghua. Ji Jinghua. Enyah kalian. Pertandingan sudah berakhir, hasilnya seri. Atas dasar apa? Ini belum selesai. Aku sudah membeli tiket, kenapa kalian menyuruh kami pergi? Tinju Xing Yi dan tinju barat dinyatakan seri. Licik sekali, benar-benar tidak berguna. Dasar tidak tahu malu, hina sekali. Apa maksudnya siaran berakhir? Siarannya berakhir? Halo Direktur Stasiun, mereka semua sudah pergi. Halo Xiaoliu, apa kamu takut? Aku tidak takut, aku pernah menjadi jurnalis perang sebelumnya. Kalau begitu, tetaplah di lokasi. Aliansi Tinju Barat
mungkin sedang merencanakan sesuatu secara rahasia untuk mengincar Tuan Ji Jinghua. Tuan Jinghua keracunan sianida, dia tidak akan bertahan lama, mereka ingin dia segera tiada secara alami. Pak Direktur, apa yang harus saya lakukan? Huaxia TV akan membuka kembali siaran langsung untuk seluruh dunia. Biarkan semua orang di dunia melihat momen kejayaan terakhir Tuan Jinghua. Baik, saya mengerti. Letakkan kameramu, lepaskan logo stasiun TV, bersembunyilah di sudut, ambil gambar dengan ponsel, lakukan siaran langsung dengan ponselmu. Jangan sampai orang lain tahu, jangan biarkan orang lain menyadari keberadaanmu. Tag ini tidak ada bedanya dengan 100 tahun yang lalu. Kakek buyut. Leluhur. Tuan Ji. Tuan Ji, saya reporter dari Daxia TV. Mulai dari sekarang, saya akan menyiarkan ini secara langsung ke seluruh dunia sampai saat Anda tidak berdaya nanti. Sekarang siaran langsung sudah dimulai. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada para penonton di depan layar? Cepat, siaran langsungnya sudah dimulai lagi. Mereka bilang aku keracunan sianida. Aku bisa merasakannya. Organ dalamku mulai melemah dengan cepat. Berapa hari lagi aku bisa bertahan? Tuan Jinghua. 100 tahun yang lalu, aku menaklukkan seluruh Eropa. Dan sekarang, aku akan menaklukkannya kembali. Kali ini, mungkin aku tidak sendirian. Kalian mungkin bisa menghabisi raga ini, tapi kalian tidak akan pernah bisa melenyapkan semangat yang ada di balik tubuhku yang rapuh ini. Selanjutnya, di sisa hari-hari terakhir hidupku, aku akan menunjukkan kepada kalian semua seni bela diri nasional yang sebenarnya. Itu bukan sekadar gerakan kosong, tapi seni bela diri ini adalah sebuah jiwa. Dasar tikus-tikus kotor, kalian ingin membuatku tiada karena racun sendirian di dalam sangkar ini. Jika kalian tidak datang, maka aku yang akan datang mencari kalian. Gunakan racun. Dia sangat tahan terhadap racun, bahkan sianida tidak membuatnya tiada, tapi bagaimana dengan yang kali ini? Jahat sekali. Aliansi Tinju Barat sungguh licik. Aliansi Tinju Barat tak tahu malu. Hati-hati. Berikan senjatanya. Leluhur telah datang. Serbu. Tuan Ji, hati-hati. Aliansi Tinju Barat tidak tahu malu. Senjata tajam 1 melawan 10. Lihat Tuan Ji menang. Bela diri tradisional mengalahkan tinju barat. Dia akan datang ke Eropa Utara. Dia akan datang mencariku. Aku tidak bisa berhadapan dengannya. Aku tidak boleh tiada. Dan aku tidak boleh sampai kalah. Kerahkan lebih banyak orang, aku harus menghabisinya. Cepat siapkan orang. Pastikan jangan sampai dia menemukan tempat ini. Biarkan dia tidak bisa keluar hidup-hidup dari Daxia. Pergi. Baik. Ji Jinghua tak terkalahkan. 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 Ada yang ingin memutus warisan bela diri tradisional. Mereka tidak tahu bahwa bela diri tradisional bukan hanya satu jenis, tapi ia adalah ribuan metode bela diri dari Daxia, sekumpulan pemikiran selama beberapa ribu tahun. Tinju Xingyi bisa menaklukkan seluruh dunia, tinju panjang Taizu milikku juga bisa menaklukkannya.
Apa tiket pesawatnya sudah dipesan? Kapan pesawatnya lepas landas? 1 jam lagi akan lepas landas. Cepatlah sedikit, kita hampir ketinggalan. Tujuan pertama adalah Asia Tenggara. Senior Ji sudah memulai serangan, maka aku, Wudang Longhua-Kwan, juga harus bisa mengejarnya. Bos, izinkan saya bicara jujur. Bukankah ini perselisihan di dunia bela diri? Perselisihan bela diri bukankah seharusnya diselesaikan di atas panggung? Ji Jinghua adalah guru besar bela diri Xingyi. Kenapa sekarang sampai harus menggunakan senjata api segala? Bukankah ini tindakan yang sangat picik? Ini perintah dari atasan. Mereka takut jika dia benar-benar keluar dari Huaxia, dan takut jika dia benar-benar mendatangi kediaman mereka. Iya juga sih. Seandainya dia mendatangi kediaman mereka, memangnya mereka tidak berani melawan? Kalau tidak berani melawan, bukankah kedepannya mereka tidak akan dihargai lagi? Atau jangan-jangan mereka takut? Kalau mereka bukan tandingan Ji Jinghua? Cukup, jangan bicara lagi. Berangkat. Para penonton sekalian, tiket pesawat sudah dipesan dan kami akan segera berangkat. Tujuan pertama adalah Eropa Utara untuk menantang salah satu pelopor tinju barat, sang juara dunia, sekaligus pemegang sabuk emas, Andrew. Kalian berdua, kembalilah. Leluhur, Leluhur, Pulang sana, kakek buyut, kami sangat mengkhawatirkanmu. apa yang perlu dikhawatirkan? Pergi. Siapa yang mengajarimu bela diri? elemen wusing diajarkan oleh kakek, 12 jurus hewan diajarkan oleh ayah, dan kuda-kuda santisi Anda sendiri yang mengajarinya. Santisi, sebuah gerakan yang sangat sederhana. Mengapa aku harus turun tangan mengajarimu? Akar dari Tai Chi adalah kuda-kuda Hunyuan, akar dari Baguazhang adalah langkah lumpur, dan akar dari bela diri Xingyi adalah kuda-kuda santisi. Bela diri Xingyi, meskipun hanya memiliki 5 macam teknik tinju yang sederhana, tapi gerakannya sangat bervariasi. Ingatlah, segala teknik berasal dari santisi, termasuk teknik bela diri, teknik untuk melumpuhkan lawan, maupun teknik untuk panjang umur. Ayo, lakukan kuda-kuda santisi. Tetaplah berdiri di sini. Berdiri sampai aku mendarat di negeri asing baru boleh bangkit. Kamu dengar? Aku akan mengingatnya, leluhur. Guihe, ini adalah terakhir kalinya leluhur mengajarimu. Kamu harus benar-benar mengingatnya dengan baik. Santisi, kepala menengadah ke atas, punya ambisi setinggi langit. Tangan mendorong keluar, punya kekuatan mendorong gunung. Lidah menekan ke atas, punya keberanian menelan gajah. Inilah yang disebut 3 tekanan. Kedua bahu harus ditarik, kekuatan sampai ke siku. Punggung dan kaki harus kokoh, kekuatan sampai ke tangan. Gigi harus mengatuk rapat, langkah kuda harus mantap. Inilah yang disebut 3 kaitan. Aku akan mengingatnya, leluhur. Guihe sayang, berdirilah yang tegak. Leluhur akan berada di langit untuk mengawasimu. Kamu adalah keturunan terakhir dari keluarga Ji kami. Berdirilah dengan baik seperti santisi ini. Berdirilah hingga waktu berakhir. Lalu, wariskan ini, wariskan untuk selamanya. Tuan Ji. Lalu untuk tinju 5 unsur, aku tidak bisa lagi mengajarimu. Pahamilah sendiri. Oh, benar juga. Ada juga teknik bertarung dari Xingyi Quan. Ada 3 moto penting. Mata harus tajam, hati harus teguh, dan langkah kaki harus gesit masuk ke selalawan. Terlalu banyak hal yang ada. Leluhurmu ini tidak punya waktu lagi untuk mengajarimu. Tapi aku percaya, kamu pasti anak yang cerdas. Kamu pasti bisa memahaminya sendiri. Setelah bertahun-tahun kemudian, kamu pasti akan hidup lebih lama dariku. Kamu pasti bisa memimpin Xingyi Quan ini menuju tingkat baru yang lebih tinggi, sama seperti yang aku ajarkan kepada kedua putraku. Berdirilah yang tegak. Jika pijakanmu tidak kokoh, jalanmu pun tidak akan benar. Sama seperti Yun, ayahku mengajariku. Jika ingin terlihat hebat di depan orang, maka harus mau menderita saat tidak terlihat. Jinghua, seandainya kamu sama sekali tidak memiliki bakat bela diri,
maka kamu hanya punya cara yang melelahkan. Ayah, aku tahu itu. Jika orang lain berlatih kuda-kuda selama 3 jam, maka kamu harus melakukannya selama 6 jam. Jika orang lain berlatih tinju 5 unsur 100 kali, maka dalam sehari, kamu harus melakukannya 500 kali tinju 5 unsur. Ada yang bilang bahwa putra ketiga Jijike adalah sampah yang tidak berguna. Aku tidak memintamu membuktikan kepada mereka bahwa kamu bukan sampah. Ayah, aku. Tapi buktikan kepada mereka kalau sampah memangnya kenapa. Kamu berusaha lebih keras dari mereka semua. Aku akan melakukannya. Setelah pemberontakan besar terjadi, Kaisar Chongzhen sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Pasukan Qing juga akan segera menyerang masuk. Nasib negara di ujung tanduk adalah tanggung jawab setiap orang, apalagi bagi kita para pendekar bela diri. Tahun depan pergilah masuk militer dan bertempurlah melawan musuh. Ayah, jika aku pergi, siapa yang akan melayani ayah? Omong kosong. Apa aku perlu dilayani olehmu? Tapi... Patriark Bodhidharma. Mendirikan Xing Yiquan, Jenderal Ye Hui. Mengembangkan kemampuannya kemana-mana. Naik kuda membawa tombak sebagai kavaleri, turun kuda menyeret tombak sebagai infanteri. Sejak zaman dahulu, pria mana yang melatih bela diri? Bukan demi memperkuat raga, lalu melindungi keluarga dan negara, tapi kamu justru ingin menggunakan seluruh bakatmu hanya untuk melayani orang. Leluhur tidak akan merestuinya, dan aku pun tidak akan membiarkannya. Kemampuan hebatmu itu akan terbuang sia-sia. Ayah, bagaimana situasi perangnya? Setelah Wu Sangui berkhianat, keadaan perang berbalik dengan cepat. Kaisar Chongzhen telah tiada di Gunung Mei, dan pasukan Qing telah memasuki wilayah kita. Kemarilah. Sebenarnya, aku belum pernah mengatakannya kepadamu, bahwa kamu sebenarnya bukan orang yang tak berguna. Kamu memang tidak terlalu berbakat, tapi menurutku, kamu bekerja lebih keras daripada orang biasa. Dan bukankah itu juga sebuah bakat? Aku rasa ini adalah bakat yang paling berharga di dunia ini. Struktur tulangmu mungkin lemah, tapi Jinghua, kamu lebih cocok berlatih bela diri dibandingkan siapapun. Aku bukan orang tak berguna. Waktuku sudah hampir habis, aku juga sudah tidak berdaya. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ayah akan mengajarimu untuk terakhir kalinya. Setiap gerakan dari Xing Yiquan memang terlihat sangat sederhana, tapi setiap gerakannya membutuhkan seumur hidup untuk didalami. Saat kamu benar-benar menguasainya, kamu akan melupakan apa itu Xing Yiquan. Gunakan tangan untuk jarak jauh, gunakan sikut untuk jarak dekat, gunakan tendangan kaki untuk jarak jauh, dan gunakan lutut untuk jarak dekat. Ayah, apakah sudah selesai? Seandainya tanganmu dan kakimu tidak bisa digerakkan, apa yang akan kamu lakukan? Dengan gaya beruang dari 12 bentuk, Xingyi, sandaran gunung besi, aku akan gunakan bahu. Lalu jika kedua tangan dan kakimu sudah lumpuh, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kulakukan? Aura keberanian. Lalu memangnya kenapa? Hukum dia, buat perhitungan dengannya. Tuan Jinghua, Tuan Jinghua, Tuan Jinghua, Tuan Jinghua. Cepat tolong kemari. Ambulans. Sungguh tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu, Tuan Jinghua. Xing Yiquan terlahir untuk maju ke medan perang. Jika saja seluruh anggota tubuh menjadi lumpuh, kita masih punya kepala, leher, dan pinggang. Selama tubuh ini masih bisa digerakkan, kita masih bisa menyerang dan bisa memberikan perlawanan. 12 jurus itu meniru gerakan hewan, lalu untuk apa itu dilakukan? Menurutku, di dalam proses latihannya akan membiarkan setiap tulang dan setiap otot di tubuh kita bisa digerakkan dengan sangat mahir.
agar setiap bagian dari tubuh kita bisa menjadi senjata. Bahkan jika tak bisa bergerak sedikit pun, kita masih punya mulut, masih punya sepasang gigi untuk menyerang lawan. Intinya, berjuang, berjuang, berjuang. Tuan Andrew, Bagaimana hasilnya? Apa kita berhasil? laporan yang masuk mengatakan Ji Jinghua sudah hancur berkeping-keping. Di hadapan senjata modern, seni bela diri tradisional hanyalah sampah, lambat laun akan terlindas oleh roda sejarah, dan segera tersingkir. Apa langkah kita selanjutnya? Publikasikan beritanya, katakan bahwa aku, Andrew, sudah menyiapkan segalanya, bahwa aku dan Ji Jinghua saling menghargai, sangat ingin bertarung melawannya, tapi dia sudah tiada. Aku sangat menyesal, aku sangat ingin bertarung secara jantan dengannya. Lalu? Tunggu. Tunggu? Dia adalah penerus terakhir seni bela diri tradisional, karena dia sudah tiada, maka seni bela diri itu pun ikut lenyap bersamanya. 3 tahun kemudian, saat aliansi tinju barat muncul kembali, saat itu, tidak ada lagi orang yang ingat tentang Ji Jinghua. Sudah menghabiskan belasan magasin, katanya guru besar bela diri, tapi lenyapnya sangat tragis. Sekarang kita pergi ke Daxia, katakan bahwa Karate Kyokushin adalah seni pertarungan terkuat di dunia. Seharusnya tidak ada lagi yang berani menentang, kan? Kalaupun ada yang menentang, apa ada yang berani menantang kita? Pelatih merasa sangat cemas karena Ji Jinghua ingin mengalahkan seluruh dunia dan Taekwondo adalah salah satunya. Dia takut jika Ji Jinghua datang ke sini untuk menantang kita. Syukurlah dia sudah tiada. Dengan begitu, aku bisa terus mengatakan bahwa Taekwondoku adalah seni bela diri yang paling hebat di seluruh dunia. Lanjutkan latihannya. Kalian sungguh beruntung. Karena bisa mempelajari teknik bela diri yang paling kuat di dunia. Taekwondo. Baik, pelatih. Siapa kamu? Huaxia Bagwas Hang Dong Wuhu. Kudengar kalian adalah dojang Taekwondo yang terkuat di negara ini. Secara pribadi aku sangat mengagumi kalian. Jadi aku datang untuk menantang kalian. Kamu mau menantang perguruan kami? Istilah menantang perguruan itu terdengar sedikit kurang sopan. Tapi kalau kamu mau mengatakannya begitu, ya silakan. Ji Jinghua pewaris seni bela diri terakhir, dia sudah tiada. Jadi apa yang harus aku takutkan? Lalu bagaimana caramu ingin bertarung? Begini saja, kalian bertiga maju bersamaan. Atau, aku akan memberikan kalian waktu 1 jam untuk menelepon dan memanggil semua ahli bela diri terhebat yang ada di negara ini. Berapapun jumlah orangnya, datanglah bersama-sama. Oh iya, bertarung dengan aturan yang menahan diri itu sama sekali tidak menarik. Lebih baik kita pertaruhkan segalanya, bertarung dengan sekuat tenaga, dan melakukan pertarungan sengit yang mempertaruhkan nyawa. Bagaimana? Maksudku, antara kalian dihabisi olehku, ataupun aku yang dihabisi oleh kalian. Orang Daxia, kamu sedang menghina kami. Jangan marah dulu. Oh iya, kalian ingin bertarung habis-habisan menggunakan senjata tajam, atau bertarung dengan tangan kosong? Aku bisa saja tidak menggunakan senjata. Senjata berbentuk aneh itu, mana mungkin bisa melukai siapapun? Habisi dia. Habisi dia. Lama tidak bertarung. Sampai-sampai orang-orang rendahan semacam kalian berani bersikap sangat kurang ajar dan menghinaku seperti ini. 100 tahun yang lalu, andai ayah tidak menyuruhku untuk mencari aman di masa-masa yang sulit, serta tidak membiarkanku keluar ke dunia luar, maka sosok yang akan menaklukkan seluruh dunia, mana mungkin bisa direbut oleh Ji Jinghua. Tentu saja orang itu adalah aku, Dong Wuhu. Walau apapun yang dikatakan, meskipun mulutku berkata tidak mau mengakuinya. Tapi di dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku sudah sangat mengaguminya. Ji Jinghua, kita sebenarnya sepadan, tapi aku bersedia memberikan penghormatan tertinggi untukmu, dan memanggilmu dengan sebutan guru.
Siapa di sana? Siapa di sana? Saya adalah Chen Qianwei, keturunan Huaxia Long Huaquan. Aku dengar tempat ini, di Asia Timur ini, adalah tempat yang paling sulit ditaklukkan. Aku tidak percaya tahayul, aku hanya ingin datang mencoba kemampuan kalian. Jika sudah berani kemari, jangan harap bisa pergi. Memang tidak berencana pergi. Aku tidak takut tiada. Siapapun yang menentang, akan kuhabisi. Begini saja, aku yang maju lebih dulu. Aku dulu. Aku yang duluan. Hei, biar aku yang maju. Bukankah tadi sudah giliranmu maju duluan? Sekarang giliran aku. Begini, 1 lawan 4 itu tidak seru sama sekali. Cari 40 orang lagi. Petarung hebat yang sepertimu. Aku sangat menghormati Muay Thai. Benar-benar ingin merasakan bagaimana rasanya kalian keroyok dengan jurus Muay Thai itu. Bolehlah. Kalau begitu, kalian boleh pakai senjata, sementara kami bertangan kosong. Apa? Masih belum puas? Oke, senjata bebas saja, bagaimana? Asalkan bukan pesawat tempur atau meriam, pakai AK, senapan, atau roket peluncur juga boleh. Kami ini sudah banyak memberikan keringanan loh. Inilah tawaran terakhir dariku. Jumlah orang tidak dibatasi, senjata apapun bebas. Aku akan tutup kedua mataku, dan cuma pakai satu tangan. Sudah cukup adil, bukan? Kau menantang maut. Ayo pergi, mari kita obrak-abrik tempat lainnya. Kalian ini tidak punya martabat, ternyata kalian benar-benar pakai AK. Bukannya kamu sendiri yang bilang? Aku kira mereka masih punya rasa malu. Brengsek, aku tertembak beberapa kali. Kenapa pelurunya tidak menghabisimu sekalian? Aduh, cepat bantu periksa. Apa perutku sampai berlubang? Rasanya perih sekali. Tuan Andrew. Bagaimana persiapannya? Konferensi pers sudah siap. Lalu bagaimana dengan naskah pidatoku? Juga sudah siap, Tuan. Poin utamanya adalah tentang perasaan Anda, yang sangat menghormati Ji Jinghua, dan sangat ingin untuk bertarung melawannya. Apakah ada masalah, Tuan? Jika aku mengatakannya seperti itu, orang-orang akan mengira aku tidak bisa mengalahkan Ji Jinghua. Tapi sekarang dia sudah tiada, aku merasa menyesal. Karena tidak akan pernah bertemu lawan yang setara lagi. Saya mengerti, Tuan. Saya akan segera mengubahnya. Mana Ji Jinghua? Apa sinyalnya terputus? Apakah kita kehilangan kontak dengannya? Dia sudah tiada. Dia tidak mungkin tiada. Ji Jinghua pasti masih hidup. Mustahil dia masih hidup. Dia tertembak puluhan kali. Meski dia sudah tiada, kedua tangannya sudah hancur. Tapi di dalam hatiku, dia akan selalu hidup. Belajar tinju. Belajar tinju, pelajari Xing Yikuan. Ayo belajar tinju. Sebarkan kabar ini, terus lestarikan warisan dari Ji Jinghua. Leluhur kita telah mewariskan begitu banyak hal kepada kita harus meneruskannya kembali. Rencana Aliansi Tinju Barat adalah untuk memutus tradisi bela diri negara kita, menggunakan waktu 10 tahun, agar semua orang melupakannya. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Adalah meneruskan warisan ini, memastikan semua orang tidak akan pernah bisa melupakannya selamanya. Ketua, dipastikan dia sudah tiada. Ketua, kabar dari pihak eksekutor mengatakan, mereka telah menembaknya puluhan kali, sangat tidak mungkin dia bisa selamat. Bagus. Karena sekarang dia sudah tiada, aku bisa pergi ke Daxia untuk berkuasa dan mendominasi. Selama tidak ada Ji Jinghua, siapa lagi yang bisa menanganiku? Adakan konferensi pers, katakan bahwa karate Kyokushin milikku akan menantang para ahli bela diri dari Daxia. Padahal aku sudah menunggu Ji Jinghua, siapa sangka, dia bahkan tidak bisa keluar dari Daxia. Gawat. Siarannya sudah dimulai, mereka melakukan siaran langsung di Daxia TV. Bukankah aku sudah menyuruhmu mematikannya? Reporter itu melakukan siaran secara sembunyi-sembunyi melalui ponselnya, kami baru saja menyadarinya. Itu artinya, tindakan para penjahat itu telah terekam dalam siaran langsung. Benar. Brengsek. Gawat, jika cara kotor kita tersiar lewat siaran langsung, opini publik akan benar-benar menghancurkan Aliansi Tinju Barat. Sial. Bagaimana sebenarnya Wang Anlong melakukan pekerjaannya? Apa dia itu bodoh? Sampai bisa membiarkan orang merekam dan menyiarkannya secara langsung. Gawat, Ji Jinghua muncul kembali. Apa katamu? Dia kembali lagi. Dia sudah mendarat di Eropa. Raja Tinju Andrew telah dihabisi olehnya. Tidak mungkin. Dia tertembak puluhan kali. Mana mungkin masih hidup?
Apa dia itu manusia? Dia bilang di siaran langsungnya, target berikutnya adalah Anda. Jika Anda tidak menemuinya, dia yang akan pergi ke... Tidak. Tidak. Bagaimana caramu menyetir? Hantu. Aku sudah menemukan Andrew. Para penonton sekalian, Tuan Ji sudah mendarat di Eropa. Siaran langsung resmi dimulai. Lari, putar balik, cepat. Cepatlah. Kau tidak akan bisa lari. Oh, sialan. Berhenti. Berhenti. Di mana dia? Kemana perginya dia? Cepat ambil senjatanya. Cepat ambil senjatanya. Saya tidak berani. Sialan. Dia sedang terluka parah. Apa yang aku takutkan? Cepat. Cepat ambil senjatanya. Pergi. Kau sudah jadi seperti ini? Kau sudah kehilangan kedua lenganmu? Masih berlaga ingin jadi pahlawan? Meski kehilangan kedua lengan, aku masih bisa menghabisimu. Pendiri tinju barat, Andrew, hari ini kamu akan segera tiada. Kau bisa bicara bahasa Inggris? 100 tahun yang lalu, aku menghajar leluhurmu. Aku mempelajarinya saat itu. Aku akan menghabisimu. Kamu cari masalah? Kamu. Dia sudah kehilangan kedua tangannya, meskipun dia memiliki kelincahan, dia tetap bukan tandinganku. Kemarilah. Dibandingkan dengan leluhurmu, kamu terlalu lemah. Sekarang giliranku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan seperti ini? Mantap, luar biasa. Jika kamu tidak lari, aku akan menghormatimu sebagai pria sejati. Tuan Ji, waspada di belakangmu. Habisi. Tuan Ji, awas di belakangmu. Cepat tiada. Bukan aku. Tenaga hidupnya. Kenapa sangat kuat? Apakah dia masih manusia? Dia hajar dia. Cepat buat dia tiada. Andai saja tanganmu dan kakimu sudah tidak bisa digerakkan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Teknik beruang dari 12 jurus Xingyi, tabrakan gunung besi. Tidak. 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 Tuan Ji. Tuan Ji. Tuan Ji. Tuan Ji. Tuan Ji, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Aku
Aku akan membawamu pulang. Aku akan membawamu pulang. Pulang. Kamu sebenarnya bukanlah orang yang tidak berguna. Kamu lebih dari siapapun. Cocok untuk belajar bela diri. Sungguh sosok yang luar biasa bertalenta. Bahkan kuda-kuda saja kamu tidak becus. Masih berani berlatih Xing Yikuan. Ayahku akan turun tangan. Seharusnya saya yang mengabdi pada Anda. Ji Jinghua tidak terkalahkan. Ji Jinghua tidak terkalahkan. Tuan Ji. Kita sebagai ahli bela diri, kemana kita harus mengabdi? Tuan Ji, bertahanlah. Bertahanlah. Nak, apa kamu sedang melakukan siaran langsung? Apakah semuanya melihatku? Semua sedang melihat Anda. Sedang menonton semuanya. Mereka melihat Anda. Semua orang sedang melihat Anda. Tuan Ji, kamu harus kuat. Semua orang memperhatikan Anda. Sini, hadapkan kameranya ke aku. Aku ingin bicara sedikit. Dasar bajingan, meskipun aku kehilangan kedua tanganku, dan salah satu kakiku sudah lumpuh, meskipun sekarang aku bahkan sulit untuk bergerak sedikit pun. Tuan. Siapa lagi yang belum aku beri perhitungan? Mama, aku tidak kuat berdiri lagi. Tetap berdiri. Kalau tidak kuat pun, kamu harus terus berdiri. Sekarang aku tidak bisa bergerak lagi. Leluhurmu masih memiliki kata-kata yang belum disampaikan, masih ada urusan yang belum diselesaikan. Baiklah. Aku akan menunggu kalian di sini. Jika kalian tidak datang, maka aku yang akan datang. Tuan Ji, tolong bertahanlah. Tolong bertahanlah. Tuan Ji, tolong bertahanlah. Kamu harus bertahan. Ukir namanya di seluruh bagian Huaxia, di dalam setiap kandang segi 8, jangan sampai ada yang melupakan namanya. Bertahanlah. Kamu harus bertahan, Tuan Ji. Tuan Ji, pergilah dengan tenang. Xing Yikuan akan kekal selama-lamanya. Aliansi Tinju Barat mungkin bisa bangkit kembali, tapi bagaimana denganku? Aku adalah orang Huaxia. Kali ini, semua orang akan tahu bahwa aku, Wang Anlong, adalah seorang pengkhianat negara. Apa yang harus aku lakukan? Sial, gila, bagaimana caramu menyetir? Kak Long, ada orang yang menghalangi jalan? Siapa yang berani menghalangi jalanku? Menghalangi jalan aku, Wang Anlong. Kalian bosan hidup, ya? Sialan. Brengsek, dari mana datangnya biksu gundul sialan ini? Tuan, dosa Anda sudah sangat berat. Penderitaan di dunia ini tidak ada ujungnya. Bertobatlah sebelum terlambat. Tobat apa? Tidak ada kata tobat. Tuan Tuaji sudah lama meninggalkan dunia bela diri selama bertahun-tahun dan tidak pernah mencampuri urusan mereka lagi. Tapi kalian terus-menerus memaksanya berkali-kali. Kalian menghabisi 2 putranya, menghabisi cucunya, bahkan ingin menghabisinya juga. Kini, keturunan klan Ji hanya menyisakan seorang anak berusia kurang dari 8 tahun yang bernama Gui He. Biksu Gundul, urusanmu sudah terlalu banyak. Saya hanyalah seorang biksu petapa dari sebuah kuil biasa di kaki gunung puncak Feilai. Orang luar hanya menganggap saya hanya makan makanan nabati dan membacakan doa, tapi mereka tidak tahu bahwa yang saya dalami bukanlah sekadar teori, melainkan aliran batin esoteris. Biksu tidak tahu diri, Tuan. Apakah Anda tahu apa itu esoterisme? Jika kamu tidak segera pergi dari sini, aku akan segera menembakmu. Zen kebisuan Zen mata tertutup, kekuatan suci kaki 72 jurus sakti Buddhis. Inilah esoterisme. 72. Keterampilan luar biasa Buddha. Inilah Tantra. Bodoh. Ini. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? 72. Keterampilan luar biasa Buddha. Apakah kamu ini masih manusia? Bagaimana? Terpujilah Buddha. Dermawanji, kamu bisa melepaskan obsesimu sekarang. Harapan lama di dalam hatimu, biarlah biksu ini yang membantumu mewujudkannya. Kamu bilang jika mereka tidak datang, maka kamu yang akan pergi ke sana. Sekarang karena kamu sudah tidak bisa pergi, biar biksu ini yang pergi untukmu. Guru, mengapa guru harus turun gunung secara langsung? Biarkan saya saja yang pergi. Dendam atas Ji Jinghua, harus biksu ini sendiri yang buat perhitungan. Kamu masih belum memenuhi kualifikasi. Saya belum memenuhi kualifikasi? Hanya para pemimpin dari generasi aliran bela diri saat inilah yang berkualifikasi. Lihatlah, mulai hari ini, seni bela diri negara telah benar-benar bangkit. Pukulan penghancur bagaikan anak panah. Pukulanmu ini terasa lembek, sama sekali tidak terlihat seperti anak panah. Mama, aku... Diam. Apakah kamu melupakan mantra yang diajarkan oleh para leluhur kita? Tidak.
Menghabisi lawan semudah berjalan. Memukul orang setegak memajang lukisan. Di antara setiap gerak maju dan mundur, di dalam setiap ayunan pukulan dan tendangan, setiap pukulan harus menghunjam dengan telak. Tangan yang mendorong keluar memiliki kekuatan bagai meruntuhkan gunung. Kepala yang tegak mendongak memiliki wibawa, menembus langit, dan lidah yang terangkat ke langit-langit mulut memiliki sikap tenang sang raksasa. Mata harus tajam, hati harus fokus, kaki menginjak titik tengah dan serang titik lemahnya. Pukulan penghancur secepat pedang, pukulan meriam sekuat bor, tinju bagaikan air, dan pukulan mendatar sekokoh tanah. Menghabisi lawan semudah berjalan. Memukul orang setegap memajang lukisan. Jika kalian tidak datang, maka aku yang akan ke sana. Hancurkan dia sekali lagi. Cepat-cepatlah kemari, dia datang. Lindungi aku baik-baik. Ketua perguruan, Ji Jinghua sudah tiada selama 5 hari, dia tidak akan datang lagi. Tidak. Dia belum tiada, dia tidak bisa mati. Keracunan sianida tidak membuatnya tiada, terluka parah pun tidak membuatnya tiada, terkena puluhan tembakan tidak membuatnya tiada, bahkan terpental ditabrak mobil pun dia tidak mati. Dia benar-benar datang, dia tidak bisa mati. Kamu juga sudah melihat siaran langsungnya, dia sudah benar-benar tiada? Tidak. Aku selalu merasa dia belum tiada. Daya tahan hidupnya sangat kuat, sungguh menakutkan. Ayo, mendekatlah sedikit. Aku takut. Apakah karate benar-benar yang terkuat? Guru merasa ketakutan oleh seseorang yang sudah tiada selama 5 hari, sampai tidak berani sendirian. Padahal dia jelas-jelas sudah tiada. Aku selalu merasa dia belum tiada. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Anda juga sudah melihat siaran langsungnya. Dia benar-benar sudah tiada. Suara langkah kaki. Kalian dengar itu? Suara langkah kaki. Itu hanya halusinasi Anda. Dia benar-benar datang ke sini. Tidak ada apa-apa. Apa yang guru kalian katakan tidaklah salah. Aku datang. Siapa kamu? Huaxia. Taiji Quan Gaya Chen Xiaofeng. Dunia menertawakan Tai Chi yang dianggap terlalu lambat. Hari ini, aku akan membiarkan hadirin sekalian melihat sendiri seperti apa sosok Taiji Quan pembunuh yang sebenarnya. Ji Fengyun, Ji Fengyu, Ji Baisui, Tuan Jinghua. Tuan-tuan sekalian, dengarkanlah raungan naga ini. Kemari. Tiga ilmu bela diri internal Huaxia, Qingyi yang sangat kuat, Tai Chi yang sangat tenang, sedangkan orang-orang menyebut Baguazhang milikku penuh tipu daya. Hahaha. Semuanya, meski tamat pun setidaknya wawasan kalian bertambah. Aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang berbeda dari telapak naga berkelana Bagua. Ayo,